Shalom, bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita semua sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Adakah orang Kristen di surga? Adakah orang Kristen di surga? Coba kita baca dulu di dalam Mazmur 116, Mazmur 116 ayat yang ke-8 dan 9. Mazmur 116 ayat 8 sampai 9. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Mazmur sini, apakah kita menemukan kata Kristen yang akan masuk ke dalam negeri orang-orang hidup? Kalau di dalam kita baca di dalam di dalam kitab Mazmur di sini, maka secara letterlock, secara hurufiah, kita tidak akan menemukan kata Kristen di dalam kitab Mazmur. Sebab secara sejarah memang Kristen itu muncul setelah begitu lama, setelah beberapa ribu tahun kemudian, beberapa ratus tahun kemudian dari kitab Mazmur ini dinyatakan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tapi kita lihat lebih dahulu. Jika ayat ini dikaitkan dengan kehidupan kita secara jasmani di dalam bumi ini, maka yang dimaksud dengan maut adalah kematian badani. Ya, kita maut itu artinya adalah mati secara badani. Dan air mata itu merupakan penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita ada di dalam bumi ini. Kemudian negeri orang-orang hidup ini berbicara tentang kehidupan kita yang ada di dalam bumi ini. Itu kalau secara jasmani. Tetapi kalau itu berbicara tentang kekekalan, maka yang dimaksud dengan maut itu adalah kematian kekal. Kematian di dalam kematian, kematian yang kekal. Air mata itu merupakan penderitaan kekal di dalam kematian kekal itu sendiri. Dan negeri orang-orang hidup itu berbicara tentang kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jadi ketika kita mengaitkan negeri orang-orang hidup dengan kerajaan surga, sekarang pertanyaannya adalah, adakah orang Kristen di kerajaan surga? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Kita yakin bahwa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi pertanyaannya, sebagai orang Kristen, benarkah kita masuk ke dalam kerajaan surga? Firman Tuhan yang kita seringkali baca, kita berpatokan bahwa kita sebagai orang Kristen pasti masuk surga. Sebab kita punya patokan di dalam Yohanes 3, yang biasanya ayat ini yang dipakai. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 dan 36. Coba kita baca ini. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 36, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biasanya kita akan berpegang di dalam ayat-ayat ini bahwa kalau percaya kepada Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
maka kita akan mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Artinya kita mendapatkan surga. Namun di dalam ayat ini sekali lagi tidak ditulis bahwa ini ada ditujukan secara khusus untuk orang Kristen. Terlebih lagi ketika kita ini mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang 6, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat-ayat ini kita pegang sebagai patokan, sebagai panduan buat kita, bahwa kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, benarkah ayat ini ditujukan hanya untuk orang Kristen, atau ditujukan kepada kita sebagai orang Kristen, sedangkan Alkitab orang Kristen itu didasarkan oleh pemberitaan dari orang-orang Yahudi. Baik tentang Taurat, tentang Injil, ataupun tentang kerajaan surga, semuanya itu berdasarkan dari pemberitaan orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah yang membuat kita percaya bahwa kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga? Sedangkan Alkitab kita sendiri tidak menyatakan bahwa kita adalah seseorang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga secara spesifik. Apa yang menjadi dasar kita bahwa kita ini pasti masuk ke dalam kerajaan surga? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekarang kita harus merenungkan terlebih dalam lagi. Benarkah kita akan masuk ke dalam kerajaan surga? Jangan-jangan kita hanya bermimpi saja. Bermimpi bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan ternyata ketika iman kita diuji, ketika kita ini pemahaman kita terhadap Tuhan itu diuji, ternyata kita nggak tahu dasar bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Apa yang menjadi dasar kita ini bisa mewarisi kerajaan surga, bahkan kita nggak paham. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terlebih dahulu kita perlu ngerti siapa sih yang dimaksud dengan Kristen itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sejarah menulis bahwa pertama kali penyebutan Kristen itu muncul di Antioquia, dan itu ditulis di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Coba kita baca beberapa ayat ini. Kisah Para Rasul 11 ayat 20 sampai yang ke-26. Kisah Para Rasul 11 ayat 20 sampai 26. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba renungkan. Mengapa penyebutan Kristen itu pertama kali justru di luar Yerusalem? Mengapa penyebutan Kristen itu tidak terjadi di Yerusalem, pusat yang biasanya kita katakan pusat kekristenan. Tapi justru bukan seperti itu. Justru penyebutan Kristen itu di luar Yerusalem, bahkan itu negeri asing. Kalau pada waktu itu kan disebutkan Antioquia. Antioquia ini masuk ke dalam wilayahnya negeri Turki, negara Turki. Sekarang ini di daerah Turki.
Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu kan ada sesuatu jarak yang jauh antara Yerusalem dengan Turki, itu kan jauh. Tetapi mengapa bukan di mana rasul-rasul itu berada, penyebaran Injil itu terjadi pusatnya di Yerusalem, namun Antiochialah yang menjadi penyebutan pertama kali disebutkan itu adalah orang Kristen. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada sebuah ciri-ciri, ada ciri-ciri yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 11 ini tentang orang Kristen. Kalau kita perhatikan beberapa ciri-ciri kenapa orang-orang itu, murid-murid yang di Antioquia itu disebut Kristen. Nah, beberapa ciri-cirinya adalah yang disebut Kristen itu adalah orang-orang yang menerima Injil Kristus dan yang percaya kepada Kristus Yesus. Ya, yang pertama yang bisa kita dapatkan dari Kisah Para Rasul 11 ini, yang disebut sebagai Kristen adalah orang yang menerima Injil Kristus dan yang percaya kepada Kristus Yesus. Berikutnya, ada ciri yang berikutnya yaitu mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, nama Yesus sebenarnya kalau nama kecil Yesus adalah penyebutannya adalah Yesus, ya. Kalau di zaman waktu itu orang menyebut Yesus, nama Yesus itu bukan cuma ada satu aja, ada nama Yesus yang lainnya. Biasanya kalau untuk membedakan antara Yesus satu dengan Yesus yang lainnya, itu biasanya adalah dengan menyebutkan nama bapaknya. Ya, itu kadang-kadang makanya disebut sebagai Yesus bin atau Yesus anak Yusuf. Yesus anak Maria. Nah, itu untuk membedakan siapa sebenarnya yang kita tuju. Nah, di sini untuk membedakan Yesus dengan Yesus yang lain, maka orang Kristen memberikan sebuah tanda, yaitu adanya sebutan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kadang-kadang ketika kita ini berkata kepada menyebut Tuhan Yesus, kadang-kadang kita membolak-balik antara Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Tidak menjadi masalah karena Kristus itu disematkan untuk menunjukkan bahwa Yesus inilah yang disebut sebagai juru selamat. Ya. Jadi itu sebabnya ketika kita berkata Tuhan Yesus Kristus, maka secara spesifik, secara khusus kita langsung tahu, oh ini pribadi ini yang kita maksud. Itu tanda yang kedua yang disebut sebagai Kristen. Orang Kristen itu juga memiliki ciri bahwa dia setia dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada Tuhan yang lain, juga bukan kepada juru selamat yang lain. Yaitu juru selamat yang disebut sebagai di dalam Yesus. Ya. Kemudian ada ciri yang lain lagi, yaitu orang Kristen, yang disebut sebagai orang Kristen adalah orang yang diajar, orang yang mau diajar, yang mau belajar, dan yang mau bertumbuh di dalam ajaran Kristus Yesus. Jadi setidaknya ada 4 hal di dalam Kisah Para Rasul 11 ini kita menemukan bahwa ciri-ciri dari yang disebut sebagai orang Kristen itu adalah orang yang menerima Injil Kristus dan mempercayai Tuhan Yesus Kristus dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, dan yang setia dan tetap setia kepada Dia, kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yang mau belajar dan diajar dan bertumbuh di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Inilah ciri-ciri Kristen. Inilah Kristen yang sesungguhnya. Nah, sebuah pertanyaan buat kita, apakah kita memiliki ciri-ciri seperti itu? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita menerima Injil Kristus? Apakah kita ini hanya menjadikan satu-satunya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah kita setia kepada Tuhan Yesus? Apakah kita mau bertumbuh di dalam ajaran Kristus? Nah, coba renungkan. Kalau kita ini memiliki ciri-ciri seperti itu, berarti kita memang benar adalah orang Kristen. Sekarang pertanyaannya untuk menguji tiap pribadi kita. Benarkah kita ini Kristen? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah bisa disebut sebagai Kristen?
Nggak bisa ya. Orang yang pernah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kemudian tidak lagi percaya, apakah bisa disebut Kristen? Nggak bisa. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus namun tidak bertumbuh, tidak melakukan ajaran Kristus, apakah bisa disebut Kristen? Enggak bisa juga. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus namun menerima ajaran lain selain daripada ajaran Kristus, apakah bisa disebut sebagai Kristen? Juga enggak bisa. Nah, sekarang lihat di dalam diri kita. Ada enggak hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kalau benar-benar kita ini murni murid Yesus, maka kita akan hanya mendengarkan ajaran Kristus. Dan itu yang akan kita lakukan. Bukan ajaran-ajaran di luar Kristen. Yang kemudian kita masukkan, yang tercampur baur di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah hubungannya antara orang Kristen dengan Israel? Apakah hubungannya antara orang Kristen dengan umat Israel? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengklaim berkat-berkat yang harusnya ditujukan bagi Abraham dan keturunannya? Bagaimana kita ini bisa berkata bahwa janji-janji dari Tuhan untuk mewarisi kerajaan surga itu benar-benar kita peroleh? Bagaimana kita bisa percaya mendapatkan janji-janji yang begitu luar biasa itu? Kita lihat di dalam Roma 11, Bapak Ibu nanti bisa baca mulai ayat yang pertama sampai yang ke-36. Kita lihat beberapa ayat. Kita baca di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-6. Roma 11 ayat 1 sampai 6. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ingat baik-baik bahwa Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Allah tidak menolak umat yang dipilihnya, meskipun terjadi sesuatu pemberontakan dari pihak umat Allah. Tetapi Allah tetap kepemilihan Allah terhadap umatnya itu tetap ada, tidak dibatalkan. Bahkan Tuhan di dalam hal ini berkata bahwa Dia tetap menyimpan atau meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah kepada Allah yang lain. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pemilihan Allah ini terjadi bukan karena perbuatan mereka, tetapi oleh karena kasih karunia dari Tuhan Allah. Nah, itu sebabnya kita harus pegang bahwa Allah tetap mengasihi umatnya. Kemudian kita lanjut beberapa ayat kemudian di dalam ayat yang ke-11 dari Roma 11 ini. Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-sekali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa yang lain.
Jadi dari Israel, dari umat pilihan Allah, keselamatan itu juga dibagikan kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian ayo coba baca kemudian di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Roma 11 ayat 16 sampai 25. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya kita ini bukan bagian dari cabang asli. Kita adalah cabang yang dicangkokkan, yang dilekat, bukan cuma sekedar dilekatkan, tetapi kita disatukan di dalam cabang yang asli, di dalam sampai kepada akar, sehingga kita mendapatkan berkat-berkat yang dari akarnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu sebabnya ketika janji untuk keturunan Abraham itu diberikan, karena kita ini sudah dilekatkan kepada pohon aslinya, maka kita pun juga ikut menikmatinya. Itu sebabnya keselamatan itu terjadi di dalam kehidupan kita, karena oleh kemurahan Tuhan, kita dicangkokkan, kita disatukan di dalam pohon yang sejati ini. Sehingga kita pun bisa menjadi satu dengan akar yang sejati itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-28 sampai yang ke-31. Roma 11 ayat 28 sampai 31. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Haleluya. Nah, oleh karena Injil, oleh karena Kristus, maka kita memperoleh berkat-berkat janji dari Tuhan. Apa yang sudah dijanjikan bagi umat pilihan Tuhan, itu dikaruniakan juga, dianugerahkan juga kepada kita, bangsa-bangsa asing.
Kita mendapatkan berkat oleh karena Kristus Yesus. Kita mendapatkan warisan kerajaan surga karena Kristus Yesus. Kalau secara asli, secara tubuh, secara keturunan, maka kita bukan keturunan dari Abraham. Dan kita tidak berhak atas janji-janji yang seharusnya diterima oleh keturunan Abraham. Namun oleh karena Kristus, kita mendapatkan berkat-berkat istimewa. Kita mendapatkan kerajaan surga. Nah, itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Karena Kristus kita terhubung dengan umat Allah. Karena Kristus kita terhubung dengan janji-janji dari Allah kepada Abraham. Walaupun kita bangsa-bangsa asing, namun kita menerima janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga apa yang Tuhan janjikan melalui Alkitab yang kita baca, maka kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, meskipun kita ini adalah orang asing, bangsa asing, tetapi supaya kita ini benar-benar memiliki, mendapatkan dan menerima janji Tuhan, maka secara khususnya di dalam hal kerajaan surga, maka kita harus melakukan setidaknya 2 hal. Yang pertama, kita baca dulu di dalam Roma 16 ayat yang ke-7. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kata Kristen ini kalau di dalam Alkitab kita muncul ya, kalau di dalam Alkitab kita muncul sekitar kata Kristen sekitar 5 atau 6 kata Kristen. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya tidak sebanyak itu. Kalau di dalam bahasa aslinya kata Kristen itu hanya muncul 3 kali saja. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kata pembuka sampai kata penutup hanya 3 kali. Kata Kristen itu muncul. Tetapi kalau di dalam terjemahan kita ada 6 kali muncul kata Kristen. Nah, salah satunya di dalam Roma 16 ayat yang ke-7 di sini, sebenarnya kata Kristen di dalam terjemahan kita itu di dalam bahasa aslinya itu tidak menggunakan kata Kristen. Tetapi saya berikan beberapa terjemahan. Kalau di dalam terjemahan baru yang kedua itu diterjemahkan hidup dalam Kristus. Kalau di dalam terjemahan lama, di situ diterjemahkan beriman kepada Kristus. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu adalah diterjemahkan percaya kepada Kristus. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, khususnya di dalam terjemahan King James, maka itu diterjemahkan in Christ, di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa kalau kita ini ingin mendapatkan warisan kerajaan surga, mendapatkan janji Allah untuk menerima kerajaan surga, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti yang tadi kita sudah pelajari, ciri-ciri dari Kristen itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan maka ketika kita ini tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka janji itu tidak akan pernah beralih dari hidup kita. Janji untuk menerima kerajaan surga itu akan tetap ada pada kita, tidak akan dicabut. Tetapi itu saja enggak cukup. Percaya saya saja tidak cukup. Kita harus mengerti yang dimaksud dengan beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kita hidup di dalam Kristus Yesus. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, kalau di terjemahan kita kan ditulis seorang Kristen. Kalau di dalam terjemahan yang aslinya,
terjemahannya sebenarnya bukan demikian. Tapi ini bukan berarti salah ya. Bukan berarti Alkitab kita salah menerjemahkan. Sebenarnya tidak salah, karena Alkitab kita, terjemahan kita mengambil sebuah pemahaman bahwa ini yang dimaksud adalah Kristen, orang Kristen. Kalau di dalam terjemahan baru terjemahan baru versi yang kedua, seorang Kristen itu diterjemahkan seorang di dalam Kristus. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, seorang yang di dalam Kristus. Kemudian di dalam terjemahan bahasa Inggris, King James, itu disebut a man in Christ. Orang yang ada di dalam Kristus, itulah Kristen. Nah, ini enggak salah, benar. Apa yang ditulis ini secara mudahnya adalah orang yang tinggal, orang yang hidup di dalam Kristus, itulah orang Kristen. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu bukan cuma berkata, aku percaya kepada Tuhan. Udah, itu aja. Tidak. Tetapi yang disebut sebagai orang Kristen itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dan kemudian dia hidup di dalam Kristus. Yang disebut sebagai hidup di dalam Kristus itu adalah hidup di dalam ajaran Kristus. Kita melakukan perintah Tuhan. Kita hidup di dalam ajaran-ajaran Tuhan. Kita hidup di dalam ajaran Kristus. Yang secara mudah ajaran Kristus itu dikemas di dalam bentuk yang sederhana, yaitu ajaran kasih. Namun kasih yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar kita mengasihi begitu saja, tapi ada lebih spesifik. Suatu saat nanti akan kita pelajari lagi tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadi dua hal ini harus kita pahami baik-baik. Yang disebut sebagai Kristen itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam ajaran Kristus, yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan ajaran Kristus. Itulah orang Kristen. Dan ketika kita ini memantapkan diri kita sebagai Kristen, maka kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus melakukan ajaran Kristus. Sehingga janji apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu tidak dicabut dari hidup kita. Tidak hilang dari hidup kita. Tetapi benar-benar kita akan peroleh. Benar-benar kita akan menerimanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita harus paham bahwa hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kehidupan kita selama kita ada di Indonesia ini, kita tidak merasa ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang berbeda. Selama kita hidup di negeri Indonesia, kita sebagai orang Indonesia, maka kita adalah orang Indonesia. Nyatanya kita punya KTP, punya KK, kan begitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak berbeda. Tetapi ingat beberapa tahun yang lalu, ketika terjadi pergolakan di negeri ini, kemudian ada orang-orang yang dicap sebagai anggota PKI. Itu setengahnya, setengahnya orang yang sudah dicap sebagai anggota PKI itu sudah dianggap bukan orang Indonesia. Itu loh. Tapi kita nggak sadar. Kita cuma hanya berpikir bahwa orang yang dicap sebagai orang PKI itu hanya dibatasi hak-haknya saja. Nggak boleh ikut coblosan, nggak boleh menjadi pejabat, apalagi menjadi seorang presiden, menjadi tentara atau menjadi prajurit, nggak boleh. Hanya dibatasi tertentu. Seolah-olah hanya seperti itu aja. Namun sebenarnya haknya sebagai warga Indonesia itu sebenarnya sudah sedang dicabut, sedang dibekukan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ini hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus, maka janji Allah itu tidak akan terrealisasi dalam hidup kita. Sebab kita tidak menunjukkan bahwa kita ini hidup di dalam Kristus, hidup di dalam iman percaya itu. Kita kembali kepada definisi pengertian tentang Kristen di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca tadi. Bagaimana Kisah Para Rasul tadi menjelaskan yang disebut sebagai Kristen itu adalah orang-orang bukan sekedar percaya kepada Kristus, tetapi juga orang yang setia dan melakukan ajaran Kristus sampai akhir hidup mereka. Itulah Kristen. Jadi ketika kita ini
tidak lagi melakukan ajaran Kristus, maka janji itu juga nggak akan berlaku dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita harus bukan cuma sekedar percaya, namun kita harus beriman dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28 sampai ke 30. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita nggak cukup hanya percaya. Ingat bagaimana ketika Tuhan melepaskan orang Israel dari negeri Mesir. Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah janji bahwa orang Israel ketika mereka dilepaskan dari negeri Mesir, mereka akan dibawa ke dalam tanah perjanjian. Betul ya? Mereka akan masuk ke dalam negeri perjanjian. Negeri yang penuh limpah dengan air susu dengan madu. Nah, pertanyaannya, janji itu diberikan kepada seluruh orang Israel, bahkan kepada orang asing yang ikut bersama dengan orang Israel yang keluar dari Mesir, atau janji itu hanya ditujukan khusus bagi Kaleb ataupun Yosua. Yosua dan Kaleb, hanya untuk 2 orang aja. Yang mana yang benar? Janji itu sebenarnya ditujukan kepada seluruh bangsa Israel, betul ya? Namun yang boleh masuk ke dalam negeri Israel, ke negeri perjanjian itu, mulai dari keluarnya orang Israel dari negeri Mesir sampai kepada masuknya, itu cuman Yosua dengan Kaleb. Mengapa? Sebab yang lain-lainnya tidak bisa membuktikan bahwa mereka layak untuk menerima janji itu. Sama seperti kita. Ketika kita ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, janji Allah, khususnya janji untuk menerima kerajaan surga, itu sudah diberikan pada kita. Namun dari pihak kita juga harus membuktikan bahwa kita ini harus membuktikan bahwa kita layak untuk menerima janji Tuhan itu. Kalau kita ini tidak membuktikan bahwa kita ini layak untuk menerima janji dari Tuhan, maka janji itu akan dengan sendirinya tercabut dari hidup kita. Kita nggak layak menerima. Itu sebabnya kekristenan, ketika kita ini disebut sebagai Kristen yang layak untuk menerima janji dari Tuhan, maka kita harus membuktikan bahwa kita ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus itu artinya adalah serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu berarti kita melakukan sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada, ya ini bahasa mudahnya adalah ada pengulangan yang terjadi yang kita lakukan. Tuhan Yesus berkata A, maka kita pun berkata A. Tuhan Yesus berkata B, maka kita pun juga berkata B. Tapi berbeda ketika Tuhan Yesus berkata A, kemudian kita berkata Z, atau Tuhan Yesus berkata B, maka kita berkata C. Maka kita tidak sedang serupa dengan Tuhan. Kita tidak sedang mengulangi apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Tuhan. Maka kita nggak akan bisa dikatakan serupa dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika kita ini melakukan perintah Tuhan,
melakukan ajaran Tuhan, sebenarnya kita ini sedang menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang siap menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi siap serupa dengan Kristus. Jadi setiap kali ada orang yang melakukan firman Tuhan, melakukan ajaran Kristus, maka dia bisa dikatakan sebagai Kristen. Sebab mereka hidup di dalam kekristenan, di dalam ajaran Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan ajaran Kristus? Bagaimana kita menjaga, bagaimana kita mengaplikasikannya, menerapkan dari ajaran Kristus? Apa yang diajarkan oleh Kristus buat kita? Yang diajarkan Tuhan Yesus itu bukan cuma kasih. Walaupun yang terkenal itu ajaran Kristus adalah ajaran kasih. Masih ada ajaran istimewa lagi yang dari Kristus. Sebenarnya bukan cuma ajaran Kristus, ajaran Kristus itu bukan cuma ajaran kasih aja. Ingat baik-baik bahwa ajaran yang diajarkan oleh Kristus itu ada yang lebih dari kasih. Salah satunya adalah kekudusan. Kita sering mengabaikan hal ini. Kita hanya berpikir orang Kristen harus mengasihi, orang Kristen harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Berhenti di situ. Tetapi kita nggak pernah berpikir orang Kristen harus menjaga kekudusan. Orang Kristen harus hidup di dalam kekudusan seperti Kristus hidup dalam kekudusan. Mengapa? Abot. Ya, karena kita berpikir kalau orang Kristen itu berpikirnya hanya tentang kasih, maka kita bisa bebas melakukan dosa. Duh, kok bisa? Iya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Maka kalau kita ini berbuat dosa, Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan kembali menyucikan kita, kembali mengasihi kita. Makanya kita seringkali jatuh dalam dosa. Jatuh bangun di dalam dosa karena kita berpikir hal itu saja yang ditekankan oleh Allah. Sebenarnya tidak. Di dalam kasih harus ada kekudusan. Ajaran kekudusan ini harus kita pahami baik-baik. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa kembali. Supaya kita tidak jatuh bangun. Supaya kita tidak meremehkan kasih karunia dari Tuhan. Supaya kita ini benar-benar menerima janji dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, keserupaan kita dengan Yesus Kristus itu membuktikan bahwa kita ini sedang melakukan ajaran Kristus, sedang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itulah orang Kristen. Jadi orang Kristen itu bukan cuma sekedar label Kristen, bukan. Orang Kristen yang disebut sebagai Kristen itu bukan cuma sekedar nama Kristen. Supaya nanti yakin bahwa keturunan kita ini semuanya adalah orang Kristen, maka anak-anak kita namai Christian, atau Kristen, atau Kris, supaya membuktikan bahwa anak-anak kita, keturunan kita adalah orang Kristen. Enggak sekedar itu. Nama Kristen juga bukan cuma sekedar agama. Agama yang tertulis di dalam KTP. Cuman berhenti di situ saja. Jangan-jangan nanti yang bisa masuk surga cuma KTP-nya kita aja. Kita orangnya enggak masuk karena kita tidak menunjukkan pribadi yang serupa dengan Kristus. Kristen itu bukan cuma sekedar percaya kepada Kristus. Kemudian kita percaya kepada Kristus, kemudian kita berbuat dosa. Enggak bisa. Kita kan sudah tadi sudah lihat. Pengertian Kristen itu adalah orang yang melakukan ajaran Kristus, sedangkan Kristus tidak mengajarkan dosa di dalam ajarannya. Jadi walaupun kita berkata, aku percaya kepada Kristus, tetapi kalau kita hidup di dalam dosa, itu bukan Kristen. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen juga bukan orang yang suka berseru-seru, Tuhan, Tuhan, maka itu pasti orang Kristen. Oh, agama lain tidak menyebut sebutan Tuhan. Yang menyebut sebutan Tuhan hanya orang Kristen.
Bahkan orang Yahudi pun tidak menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus. Hanya Kristen yang menyebut Tuhan. Maka pasti Kristen pasti masuk surga. Enggak juga begitu. Tetapi yang disebut sebagai orang Kristen, yang disebut sebagai Kristen adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 sampai ke 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita nggak bisa cuma hanya berkata, aku percaya kepada Yesus. Buktinya, KTP-ku Kristen. Buktinya, aku ke gereja. Buktinya, aku kasih persembahan. Nggak cukup seperti itu. Tapi kita harus membuktikan di dalam sikap hidup kita. Yaitu membuktikan bahwa kita melakukan kehendak Bapa di dalam surga. Artinya kita melakukan ajaran Kristus. Kalau kita ini tidak melakukan seperti itu, walaupun kita berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, berkati, percuma. Meskipun di dalam dunia ini kita merasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau sikap kita tidak menunjukkan keserupaan kita dengan Kristus, percuma. Gampangannya gini loh. Ketika kita ini dilihat, wah ini serupa dengan Yesus. Udah, surga akan langsung masuk, memberikan sebuah jalan masuk. Silakan anaknya Kristus, ini adik-adiknya Kristus. Silakan masuk. Karena sudah memperplek gitu ya. Sudah dari wajahnya, raut wajahnya, dari sikapnya, dari cara ngomongnya, dari hatinya, dari luar maupun dalamnya sudah sama plek dengan Kristus. Maka udah silakan masuk. Gak ada yang bisa menghalangi. Beberapa tahun yang lalu ketika Tuhan mengizinkan kami berada di negeri Tiongkok, pada waktu itu kami bersama dengan rombongan para pendeta, diajak masuk ke negeri Tiongkok di kota Shenzhen. Nah, kota Shenzhen itu oleh otoritas dari negeri Tiongkok, mereka membuat sebuah desain negeri, desain kota, bahwa kota Shenzhen ini adalah kota teknologi. Artinya disitulah yang akan terjadi perkembangan. Nah waktu itu di sana terkenal handphone, ya. Di satu gedung tinggi gitu ya. Jadi ada beberapa gedung tinggi. Waktu itu kami diajak masuk ke situ. Satu gedung tinggi itu berapa lantai? Ada 10 lantai atau berapa lantai? Saya lupa. Satu lantai itu gede-gede, jadi luas itu halamannya. Nah, di situ jualan semuanya dari lantai yang bawah sampai atas itu semuanya jualan handphone semua. Semuanya kalau secara kasat mata semuanya sama. Tapi anehnya begini, di counter satu, di toko yang satu, jadi tokonya itu cuman ya kayak di Indonesia cuman pakai meja gitu aja, meja pendek. Di sini sebelahnya juga ada depan belakang, pokoknya banyak itu semua handphone. Nah, ketika kita tanya di sini, misalkan di counter sini, ada handphone merek ini enggak? Ada. Berapa harganya? Merek aslinya misalkan 10 juta. Dia cuma bisa jual 2 juta, 1 juta. Kaget kan? Dari bentuk aslinya sama persis. Nah, kita penasaran juga. Di toko A ini kok jualnya misalkan 1 juta. Di toko sebelah gimana? Berpindah. Melangkah, cuman beberapa langkah, 2-3 langkah aja dari tempat itu. Kemudian tanya, ada nggak merek handphone ini pada waktu yang terkenal itu? Ada, kita juga punya.
berapa? Ditunjukin, dikeluarkan handphonenya. Persis modelnya. Enggak geseh, persis. Tanya, dia bisa jual 500.000. Kaget dong. Loh, kok bisa? Ada yang beli, wah ini lebih murah ini. Udah deh beli. Mereka beli, beberapa beli. Terus kemudian, udah ketemu di bis, ketemu di hotel. Kumpul semua, cerita. Aku tadi beli sekian, aku tadi beli sekian. Loh, lah kok lebih murah? Kok lebih murah kamu? Yang merasa belinya lebih mahal, getun, kecewa. Loh kok kemahalan? Komplain. Temanku kok beli sekian harganya. Tokonya bilang gini, ini loh bedanya. Dibukain onderdilnya, dibukain dalamnya. Ini loh bedanya. Oh, nah, baru tahu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita bisa seolah-olah serupa dengan Tuhan Yesus. Seolah-olah bisa menjadi duplikatornya Tuhan Yesus. Kita bisa menggunakan merek yang sama, Kristen semua. Pengikut Kristus semua, semuanya sama. Namun bagaimana di dalam hidup kita? Asli enggak? Asli enggak? Kalau enggak asli, ya walaupun bagus cetakannya, tetap palsu. Walaupun bagus, walaupun hebat, kalau enggak asli, ya palsu. Kita mengaku bahwa kita ini Kristen, tetapi kalau di dalam diri kita ini tidak ada Kristus, ya palsu. Kita enggak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab yang bisa membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga adalah Kristus. Karena kita terhubung dengan janji Allah itu karena Kristus. Itu sebabnya kita berkata bahwa satu-satunya jalan menuju surga itu hanya adalah Kristus. Satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa itu adalah Kristus. Itu enggak salah. Karena yang menghubungkan kita dengan surga, yang menghubungkan kita dengan Bapa itu Kristus. Enggak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Supaya kita bisa mendapatkan berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, jalannya adalah Kristus. Kalau kita pakai jalan yang lain, ya enggak akan bisa. Sebab yang ditentukan sebagai penghubung antara kita dengan janji Allah itu adalah Kristus, enggak ada yang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi bukan sebuah kesombongan. Ketika kita berkata satu-satunya jalan menuju kepada Bapa itu adalah Kristus. Oh berarti jalan yang lain enggak ada? Ya memang enggak ada. Karena memang itu yang ditentukan oleh Allah. Hanya Injil Kristus yang menceritakan hal itu. Yang lainnya enggak ada. Ini bukan sebuah kesombongan, bukan sebuah kearogansi dari orang Kristen. Bukan. Tetapi inilah kenyataan dan kebenarannya. Tuhan sudah berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, yaitu melakukan kehendak Bapa di dalam Kristus Yesus. Itulah Kristen. Itulah yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita harus paham hal ini. Supaya kita tidak kecewa nanti. Supaya kita ini bisa berdiri teguh menjadi pengikut Kristus apapun yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadi orang Kristen atau orang yang disebut sebagai Kristen adalah orang yang bertekun di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Kristus Yesus ada ketekunan terhadap perintah dan iman dan kekudusan di hadapan Tuhan. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lihat apa yang diajarkan oleh Kristus. Bukan cuman kasih, ada iman percaya kepada Tuhan, ada kepenurutan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, yang artinya keserupaan kita dengan Kristus. Dan kita hidup di dalam kekudusan.
Itu sebabnya di sini disebut ketekunan orang-orang kudus. Tuhan tidak cuma sekedar menyebutkan orang-orang percaya saja, tetapi di sini disebutkan dengan tegas, orang-orang kudus yang hidup tekun di dalam taat menuruti perintah Allah dan yang tetap setia, tekun di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman kepada Kristus itu penting, tetapi harus tekun, harus membuktikan bahwa iman kita itu ada Kristus di dalamnya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita punya label yang sama, Kristen. Tapi kita punya kualitas yang sama enggak? Kita punya Kristus yang sama enggak? Ada Kristus di dalam hidup kita enggak? Nah, semuanya harus membuktikan. Tiap pribadi harus membuktikan bahwa kita memang Kristen, yaitu pengikut Kristus. Coba kita baca Bapak Ibu dikasihi Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Amin. Di dalam terjemahan English Easy Read Version, di situ dikatakan bahwa orang Kristen itu adalah Christ follower, pengikut Kristus. Ya, Kristen itu adalah pengikut Kristus, menjadi serupa dengan Kristus yang melakukan kehendak Bapa. Kita harus bertekun di dalam perintah Tuhan, kita harus bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan kita harus membuktikan bahwa ketekunan kita itu adalah Kristus di dalam diri kita. Keserupaan kita dengan Kristus itu bukan main-main. Keserupaan kita dengan Kristus itu adalah kebanggaan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini menjadi Kristen, jangan malu. Firman Allah berkata, jangan malu ketika engkau menderita sebagai Kristen. Ketika engkau dipertanyakan tentang kekristenanmu, engkau pun tidak boleh malu. Kita nggak boleh malu, tetapi buktikan bahwa kita bisa mempermuliakan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, makin serupa dengan Kristus harus makin bangga. Menjadi Kristen jangan malu, tapi bangga. Sebab ketika kita disebut sebagai Kristen, berarti kita sedang disebut sebagai pengikut Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Buktikan bahwa kita memang bangga kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama ngomong kepada Tuhan. Sama-sama, rame-rame, dengan suara yang keras berkata, aku bangga menjadi Kristen. 2, 3. Aku bangga menjadi Kristen. Aku bangga menjadi pengikut Kristus. Aku bangga menjadi pengikut Kristus. Aku bangga menjadi serupa dengan Kristus. Aku bangga menjadi serupa dengan Kristus. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Allah, seperti Engkau aku bahagia menjadi milikmu. Saya undang untuk panggil berdiri, kita